Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, terutama yang sama-sama kita hormati, para pimpinan rumah sakit se-Jakarta Selatan. Demikian para dokter, para perawat, dan semua yang hadir, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat baik ini mari kita gunakan terutama di momen akhir tahun untuk bermunajat, taqarrub kepada Allah, diawali dengan keberanian untuk muhasabah diri. Situasi yang sekarang kita hadapi justru memberikan peluang bagi kita semua untuk semakin taat kepada Allah, semakin menyadari kelemahan diri, akhirnya bertawakal kepada Allah, semakin menyadari betapa rapuhnya seorang manusia dan akhirnya mau mengakui keagungan Tuhannya, Allah SWT. Semakin menyadari betapa kita sesungguhnya tanpa penjagaan Allah tidak akan selamat. Akhirnya kita mohon penjagaan dan perlindungan dari Allah SWT. Sehingga tema pada siang hari ini, muhasabah untuk kualitas diri yang lebih baik, ini menjadi hal yang perlu bukan sekedar untuk kita dengarkan dan kita pahami, tapi untuk segera kita bisa jalankan. Secara global situasinya seperti yang Ibu Bapak semua ketahui, terutama di konteks agama. Maka sesungguhnya bagi Muslim ini kesempatan yang sangat baik untuk semakin bisa menikmati keimanannya. Kenapa? Karena memang iman sangat terasa ketika orang dalam keadaan tak berdaya. Karena seluruh topeng, cover yang sungguhnya tidak berdaya itu emang nyata-nyata tidak berdaya. Dalam situasi seperti itu, baik sekali akhirnya kita mau menyadari, membuka diri, melihat diri, untuk akhirnya bisa berkata, Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang menentukan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di bab ini, ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, yakni diri manusia, melihat apa yang sudah ia kerjakan untuk hari esok. Tafsir dari hari esok di sini adalah Yaumul Akhir, hari kiamat. Karena kita sekarang di dunia ini namanya hari akhir. Meskipun demikian, ayat ini bisa menjadi dasar dengan pendekatan analogi dan kias untuk melaksanakan muhasabah terhadap apa yang sudah kita kerjakan untuk masa depan kita ke depan dan lain sebagainya. Ini turunan dari ayat yang menjadi dasar tentang muhasabah. Jadi bagi mukmin, muhasabah itu memang perintah dari Allah. Sebagaimana akhirnya dinyatakan oleh Khalifatul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hasibu anfusakum subhanahu wa ta'ala. Keberanian menghisab membuat ada peluang untuk perbaikan. Dan muhasabah, menghisab diri adalah jalan menuju pertaubatan. Tanpa ada muhasabah,
Maka pertaubatan mirip orang yang memperbaiki diri tanpa tahu apa yang harus diperbaiki. Kalau kita melihat ayat tadi, sesungguhnya muhasabah adalah melihat hal-hal yang sudah dikerjakan, termasuk hal-hal yang belum dikerjakan, dalam kaitan persiapannya untuk hari akhir. Itu asli konsep muhasabah. Yakni kerjakan apa yang belum dikerjakan apa. Jadi muhasabah kalau melihat ayat tadi bukan sekedar mencari kesalahan kita. Jangan salah konsep ya. Bukan sekedar menemukan kelemahan kita. Bukan. Tapi menemukan yang sudah dikerjakan dan yang belum dikerjakan. Kita sudah ngerjain berapa? Ibarat kalau dalam hidup itu adalah ruang ujian, ada soal sekian soal. Kalau menggunakan pendekatan cabang iman, soal hidup itu 77. Ya, karena itu 77 cabang iman. Nah, kita sudah ngerjain berapa? Dan kita jadi masalah adalah ketika hidup ini sudah hampir 50 tahun, atau kalau menggunakan lokal ujian, sudah di menit 58, 50. Padahal kertas chip disetorkan di menit ke-63, 1 jam 3 menit. Kita sudah 50 menit menjalani ujian, tapi ternyata baru 1 soal yang dikerjakan. Dan masih banyak yang belum dikerjakan. Nah, pertanyaannya, lulus nggak nih kalau kayak gini? Bisa dipahami ya. Itu yang namanya muhasabah. Jadi muhasabah bukan sekedar meratapi atau mencari kesalahan. Bukan hanya itu, tapi muhasabah adalah melihat apa yang sudah dikerjakan untuk kebaikan akhiratnya. Itu asli konsep muhasabah. Nah, kalau kemudian muhasabah yang diturunkan untuk hal-hal yang bersifat profan, maka ya mengevaluasi diri dalam konteks apa nih? Kalau konteks pekerjaan adalah selama sekian waktu yang sudah kita kerjakan itu apa saja. Untuk kemudian dari standarnya yang belum dikerjakan apa saja. Yang sudah dikerjakan itu nilainya berapa. Dari standar yang harus dijalankan supaya nanti pas penilaian lulus. Oke. Nah, dari muhasabah ini meskipun ya ukurannya itu ghad, hari akhir, itu berdampak kepada kehidupan kita di dunia. Wah, jangan salah paham. Meskipun wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad, untuk ghad hari esok, itu berdampak kepada kehidupan kita di dunia. Sehingga mengilhami tema kita siang hari ini untuk kualitas hidup. Karena siapa saja yang akan menyelamatkan akhiratnya, insya Allah selamat dunianya. Siapa saja yang akan memperhatikan kebahagiaan akhiratnya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunianya. Tapi tidak bisa dibalik. Siapa saja yang hanya memperhatikan dunianya, maka belum tentu dunianya bahagia, akhiratnya jelas tidak dapat. Dari mana pernyataan ini? Dari 2 landasan. Yang pertama hadis Rasulullah SAW. Man kanat hammuhu akhiratahu ya'tihi dunya wa huwa raghimah. Barang siapa yang big dream-nya akhiratnya, maka dunia datang padanya dan dia sudah tidak butuh lagi.
Wa man kanat hammuhu dunya ja'alallahu al-faqra amama 'ainaihi aw kama qala. Wa ma rizqa illa ma quddir. Barang siapa yang big dream-nya dunianya, maka Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya. Jadi dia selalu fakir dan merasa fakir, yakni merasa kurang dan kurang. Dan ia tidak mendapatkan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Sekiranya mendapatkannya banyak, tapi dia sungguhnya fakir karena dia tidak melihat dapat banyak. Sehingga tetap aja pelit, naudzubillah min dzalik, dan tidak bahagia. Sementara kalau big dream-nya akhiratnya, insya Allah ia mendapatkan kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia. Ini dasar pertama. Dasar kedua, ini adalah fakta empiris yang diangkat oleh Kiai Zarkasi dari Gontor, yang mengatakan barang siapa yang menanam rumput, maka insya Allah hanya dapat rumput, padi nggak dapat. Tapi kalau orang nanam padi, maka padi dapat, rumput pun dapat. Nah, insya Allah dapat dua. Nah, secara analisis, siapa yang akan memperhatikan kebahagiaan akhiratnya? Dia tidak mungkin menterlantarkan dunia. Kenapa coba? Karena untuk bisa menyempurnakan rukun Islam saja yang 5, itu semuanya butuh kompetensi, butuh kemampuan, butuh keperkasaan, butuh kesejahteraan. Rukun Islam yang modalnya cuma mulut, itu cuma syahadat. Selebihnya butuh modal. Modal harta, modal keamanan. Zakat tidak bisa pakai air. Aku mau zakat air, nyiduk dari kali, nggak bisa. Zakat pakai harta. Apalagi zakatnya pakai angin, dilewatkan. Zakat pakai senyum. Nggak bisa. Zakat pakai harta. Haji tidak bisa kecuali dengan harta. Sekalipun orang Mekah sekalipun. Minimal dia punya bekal sepanjang 4-5 hari haji. Dan lain sebagainya. Nah ini amar ma'ruf nggak bisa tanpa kekuasaan. Kalau tidak ada kekuasaan namanya permohonan ma'ruf, bukan perintah ma'ruf. Amar disebut perintah karena yang menyuruh yang di atasnya. Kalau yang meminta yang di bawahnya namanya permohonan ma'ruf, bukan amar ma'ruf. Oke ya, ini konsep muhasabah. Nah dari muhasabah ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lahir yang namanya qimah dzatiyah, nilai diri. Kalau tidak keluar nilai diri, bukan namanya muhasabah, namanya ratapan. Terkadang kita melakukan muhasabah di akhir tahun misalnya, malam-malam sholat malam bersama ya, kalau tidak ada COVID dulu, dan kita nangis berdoa. Itu bisa jadi belum sampai level muhasabah, tapi baru level menangisi kesalahan. Saya suka nyebut ratapan akan kesalahan. Kenapa habis acara itu nanya, kamu sudah berbuat apa dan belum berbuat apa? Nah berarti belum. Nggak ngerti. Kayak orang sekarang membuat evaluasi kinerja akhir tahun di rumah sakit. Bapak inspektorat datang. Hasilnya gimana Pak? Tahu, lah tahu Bapak tadi. Ya sekedar aja tadi sih ada yang salah-salah. Itu bukan evaluasi. Terkadang orang melakukan muhasabah gini, ya Allah, betapa banyak salahku. Kita ketok, Neng, salahmu apa, Neng? Tahu salahku apa. Nah, lu ada salahku. Paham nggak? Jadi terkadang muhasabah menjadi sekedar tindakan emosi, tapi akhirnya tidak menemukan proses perbaikan. Karena tadi tidak ketemu qimah dzatiyah. Nilai diri. Nah, dari mana kok bisa ketemu nilai? Maka syarat muhasabah itu ada 3. Baru berhasil. Nah, nanti kalau untuk urusan yang bersifat profan, nanti Bapak Ibu tinggal dikiaskan saja. Kalau ingin evaluasi untuk kinerja rumah sakit,
evaluasi untuk rumah tangga, evaluasi untuk apa, tinggal diturun-turunkan aja. Karena teorinya ini dahsyat sekali, teori Al-Quran ini. Yang pertama, mengenali standar yang harus dikerjakan. Kan tadi Allah berfirman, wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ma qaddamat itu apa saja? Standarnya itu apa saja? Disebut rumah sakit itu lulus. Kalau diturunkan ke bab rumah sakit. Disebut rumah sakit itu grade A. Itu apa saja yang harus dipenuhi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dokternya gini, alatnya begini. Sama, untuk lulus di akhirat itu apa saja? Standar. Nah, standar ini kalau menggunakan ukuran yang paling simple itu adalah menggunakan standar syu'abul iman. Cabang-cabang iman. Nah, ini teori paling simple. Karena kalau tidak disimpelkan panjang. Jadi standarnya apa saja Ustaz? Supaya saya selamat di akhirat. Ya pokoknya pahalamu banyak, dosamu nggak ada. Doa apa aja? Puyeng kita. Rasul telah memberikan standar yang simple untuk kita pahami. Nah, kata Rasulullah, al-iman, karena kan wajib beriman. Dan beriman itu ada implementasi imannya. Implementasi iman itu namanya Islam dan akhlak. Nah, Rasul menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Imam Baihaqi, salah satu ulama al-hadis, akhirnya membuat riset di Quran dan di Sunnah yang secara nyata-nyata memang bagian dari bab iman. Maka ketemu 77 cabang iman. Nah, jadi akhirnya kita waktu muhasabah dilihat cabang iman kita taruh sebelah kanan, diri kita taruh sebelah kiri. Ya kan? Dengan bahasa yang sudah sering digunakan di manajemen, standarnya, idealitanya dengan realitanya. Ini namanya gap, ya kan? Masalah itu kan adalah gap antara realita dengan idealita. Oh, ternyata sholatku itu masih belang bonteng. Sholatku sudah rajin, tapi belum khusyuk. Dahsyat. Makanya kalau muhasabah dikerjakan benar, insya Allah kita akan memiliki kualitas hidup yang sangat tinggi. Baik spiritual, emosional, dan yang lain. Syarat pertama namanya apa? Mengetahui standar. Nah, kalau di konteks tadi hari akhir ya cabang iman. Kalau kita turunkan ke bab evaluasi diri tentang kinerja misalnya, standar kinerja unggul di rumah sakit Jagakarsa atau di rumah sakit di area Jakarta Selatan 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang belum unggul, yang sudah mengerjakan apa dan belum mengerjakan apa, keluar nilainya. Jangan sampai evaluasi cuma ngawur, diawang dari terminal. Benar pasar Minggu lihat rumah sakit Jakarta diawang. Bahkan nggak pakai standar. Ya pokoknya rumah sakit Jakarta ini nilainya A+. Kan nggak bisa begitu kan. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, harus ada kejujuran terhadap diri. Yang tahu tentang kita, itu Allah. Kemudian kita, kalau kita mau jujur. Kalau kita nggak jujur, kita nggak tahu diri kita. Sebenarnya, aku ini sebenarnya, sholatnya gimana sih? Udah bagus, sholatku Masya Allah rajin nih, sholatku itu. Aku sholat itu Masya Allah 7 kali sehari. Itu namanya, misalnya gitu. Baca Quran, ya baca Quran aku ya rajin. Wong kalau Ramadan itu saya itu baca Quran sehalaman kok. Ramadan doang. Nah, ini harus jujur. Dan kalau kita berani jujur, baru evaluasi itu lulus. Kalau enggak akan ada. Itulah bedanya orang mukmin sama orang munafik dan orang kafir. Orang mukmin, Bapak Ibu, bukan orang yang nggak pernah berbuat salah. Kalau yang nggak berbuat salah itu namanya orang maksum, hanya Rasulullah. Selama dia bukan Rasulullah, orang mukmin sekalipun, dia berbuat salah.
Tapi bedanya sama orang kafir dan orang munafik. Mukmin itu kalau salah, ngaku salah. Simple, jujur. Di surat Ali Imran. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika ia berbuat zalim atau fahisyah, berbuat keji, mereka ingat Allah dan minta ampun untuk kesalahannya itu. Gitu. Kalau orang munafik, kalau salah, ngeles. Itu ciri dari zaman awal. Orang munafik itu kalau salah, bikin alasan. Sehingga disebut dengan orang munafik itu ashabul a'dzar. Ahli membuat alasan. Nggak ikut perang Uhud. Alasannya iyalah Rasul kan nggak ngindahin usulan kita, ikut usulan anak-anak muda. Kita pulang lah. Itu orang munafik. Waktu perang Khandaq, lah gimana ikut perang Khandaq? Lah belakang kita kan terancam, ya pulang lah. Padahal dia bukan terancam, memang takut perang. Nah, kalau orang munafik itu banyak alasan. Makanya ini teman-teman, mohon maaf. Kalau terpapar penyakitnya orang munafik, sudah banyak di kanan kiri itu banyak terpapar penyakit. Karena terpapar penyakitnya orang munafik, lama-lama munafik beneran. Masya Allah, khawatir naudzubillah min dzalik. Kata Rasulullah kan yang punya satu sifat nifak, maka dia berarti dia punya satu kafir. Kalau salah, nantang. Nah, gitu. Salah nih, emang ngapain kalau gua salah? Itu namanya sifatnya orang kafir. Nah, kalau ada orang mukmin terpapar penyakitnya orang munafik, terpapar penyakitnya orang kafir, khawatir nanti lama-lama jadi munafik beneran atau kafir beneran. Naudzubillah. Jadi kami ulangi lagi, keluarnya ada kebaikan mungkin. Yang baik berarti kita syukuri untuk kemudian kita tingkatkan. Boleh nggak kita tingkatkan? Nggak boleh. Karena mukmin wajib meningkat. Kalau setahun ini alhamdulillah kita katakan tadi, sedekahnya udah naik. Aku bisa sedekah setiap Jumat sekali. Ya, masih ingat ya? Ada banyak sekarang contoh-contoh kebaikan. Setiap Jumat dia buka nasi dibagikan ke masjid-masjid. Masya Allah. Gitu. Modal 100.000, 200.000. Gitu. Ada orang yang setiap malam Jumat menggratiskan tokonya, Masya Allah, luar biasa. Nanti ada apa, itu kita tingkatkan. Karena mukmin harus meningkat dan bertambah. Ini rumus mukmin. Awas, ingat dikasih quote. Rumus hidup orang mukmin itu meningkat dan bertambah. Kalau tidak meningkat dan tidak bertambah, pasti ada yang salah. Salah satunya, jangan-jangan kurang bersyukur. Ini pernyataan Ibnu Qayyim. Karena kalau dia bersyukur, insya Allah meningkat dan bertambah. Dasarnya, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau syukur, sungguh saya tambahi. Kalau kufur, sungguh kena adabku itu pedih. Jadi kalau kemudian, kalau kita sekarang kita berikan contoh, amal soleh kita nggak meningkat, jangan-jangan belum kita syukuri. Iman kita nggak meningkat, jangan-jangan belum kita syukuri. Awas ya. Karir kita nggak meningkat, jangan-jangan nggak kita syukuri. Nah, karena setiap hari ngomongnya gini, ya Allah, Pak, saya ini sudah kerja di rumah sakit sudah 10 tahun. Ngini terus tuh. Nggak kayak orang-orang. Memang belum jadi orang, Pak. Ya belum. Oh, masih orang-orangan sih. Orang-orang itu Masya Allah baru 5 tahun udah nyek. Karirnya udah kayak pesawat naik aja. Nyek. Saya ini sudah 20 tahun di Jakarta gini-gini aja. Hanya bisa makan. Loh, makan 3 kali itu karunia besar. Karena kalau you nggak bisa makan itu, Masya Allah betapa susahnya orang nggak bisa makan. Dianggap makan itu bukan karunia, Pak.
Astagfirullah. Kerja 20 tahun di Jakarta, rumahnya segini. Loh, punya rumah itu karunia. Bayangin, coba bayangin. Ada banyak makhluk Allah yang setiap bikin rumah terancam. Siapa tuh? Tikus. Bikin rumah dibubarin sama yang punya. Mau gitu? Dapat perlakuan kayak tikus. Kucing tuh. Kemana-mana diusirin sama yang punya rumah. Dan nggak ngapa-ngapain, betul ya? Jadi, kalau karir kita nggak meningkat, jangan-jangan memang belum kita syukuri atau tidak kita syukuri. Apalagi, termasuk nih bab, kesehatan kita kok tidak meningkat, jangan-jangan nggak kita syukuri. Kalau syukur, insya Allah kesehatan kita meningkat. Ada salah satu ulama besar di Saudi yang terkenal dengan kesehatannya, Bapak ini orang kesehatan ya. Ini tipnya bisa kita ikuti semua. Syekh Utsaimin. Itu di usia 70-an, masih sangat sehat, suaranya lantang. Kalau ngajar suaranya tinggi. Ditanya, Syekh, gimana itu tips sehatnya itu? Kata beliau menarik nih ya. Aku jaga anggota badanku dari maksiat kepada Allah, maka Allah jaga anggota badanku dari penyakit. Keren nggak? Masya Allah. Aku jaga anggota badanku dari maksiat kepada Allah, maka Allah jaga anggota badanku dari penyakit. Makanya sebelum lari pagi, itu sholat dulu, dikir dulu. Jangan lari pagi, kenceng banget. Sholatnya nggak keurus. Naudzubillah. Ini mah bukan sehat, keringetan, tapi tetap aja penyakitan. Astagfirullah. Kan antara keringatan sama penyakitan itu bisa bareng-bareng, keringatan, penyakitan terus, penyakitan. Ada orang yang keringatan ala kadarnya tapi sehat, segar, bugar karena seluruh proses kesehatan dijalankan dengan sangat baik. Ya. Yang kedua, nilainya bisa jadi namanya kekurangan. Contoh, udah sholat tapi sholatnya kurang baik. Udah sholat, kurang khusyuk. Ya, nanti Bapak Ibu semua mohon beli cabang iman. Buku 77 cabang iman. Itu saya kaji di beberapa tempat. Kalau Bapak Ibu semua mau ikut kaji, ada kajian cabang iman di Majelis Formula Hati setiap Selasa, setiap Sabtu minggu pertama pada subuh. Nanti link Zoom-nya kalau yang boleh saya kasih. Ada kajian cabang iman di Masjid Al-Ikhlas di masjidnya Bu Fibri, Bu Dr. Febri. Itu ada cabang iman, tapi offline ini, nggak online. Dulu online, sekarang udah offline. Supaya tahu cabang iman itu apa saja. Nah, terkadang kita udah melaksanakan tapi masih kurang. Dan itu bisa jadi yang paling banyak, kurang. Gitu. Misalnya apa? Udah sama orang tua udah baik kok Bu, tapi kurang. Kenapa? Ya setahun 2 kali doang ke rumahnya. Kurang. Mau nggak kira-kira kalian jadi anak, ditengok makmu setahun 2 kali? Mau nggak kira-kira? Nah sekarang makmu ada di sana, kita tengok setahun 2 kali. Apa rasanya coba? Masya Allah. Jadi bisa jadi kita sudah baik sama orang tua tapi kurang. Karena masih banyak yang bisa kita lakukan untuk membuat orang tua bahagia. Dan akhirnya ridho sama kita. Ridho itu seneng banget ya Allah. Ridho itu apa sih ridho orang tua? Karena ridho Allah ridho walidain. Orang itu seneng. Aku seneng banget loh punya anak kayak kamu. Itu berarti ridho. Tapi kalau halal bukan kayak kamu repot, di telepon susah, duitnya aja yang turun itu pun nggak banyak. Mama marah ya? Nggak marah. Marah ya itu namanya. Marah itu namanya. Tapi kalau udah, aku Masya Allah seneng loh nih punya anak kayak kamu, Masya Allah. Kalau punya kayak kamu itu 10 aja. Ayo berarti ridho banget sama kita itu. Cuman punyanya cuma 1 doang ya, berarti udah ridho. Karena udah seneng banget punya anak. Gitu. Kamu tuh, aku seneng tuh pokoknya setiap aku telepon, pulang ya wah langsung pulang. Wah itu nyenengin orang tua misalnya gitu. Kalau permintaan orang tuanya begitu. Lah kalau permintaannya yang lain kan bisa-bisa yang lain.
ya, itu bisa namanya kurang. Kalau kurang berarti ditambal gitu. Makanya ada istilah doa wajburni. Tambalah kekuranganku. Apanya yang kurang apa? Ya, sholat kurang khusyuknya, sedekah kurang baiknya, sama tetangga udah tapi masih kurang kurang infaknya, cuman bu pagi ya senyum doang, jarang. Padahal kan bisa ngasih sayur, ngasih apa, masih bisa ditingkat itu. Yang masuk dalam kategori kima nilai diri tadi bisa jadi nilai kita adalah salah. Ini salah, kesalahan. Kesalahan itu terjadi karena dua hal. Tidak mengerjakan kewajiban atau mengerjakan larangan. Itu salah. Tidak mengerjakan atau mengerjakan. Nah, yang kayak gini inilah yang nanti harus ditaubati. Nah, pertama disyukuri, yang kedua ditambal, yang ketiga ditaubati. Jika kesalahannya terkait dengan orang, berarti nambah rukun taubat yang keempat, namanya minta halal. Nah, ini yang harus hati-hati ya, Masya Allah. Terutama di grup, harus dijaga supaya kita sedikit kesalahan sama orang, karena kesalahan sama Allah minta maaf kepada Allah. Kesalahan sama orang lain ini susah ngurusnya. Minta halal kadang susah dan lain sebagainya. Oke? Nah, jadi apapun hasilnya dari muhasabah itu harus ada komitmen untuk berubah atau komitmen untuk meningkat. Ya kan tadi komitmen perubahan itu yang baik disyukuri dan ditingkatkan. Yang kedua, kalau yang kurang berarti ditambal. Atau terkadang disebut dengan disempurnakan. Kan masih kurang. Ditambal dan disempurnakan. Yang salah ditaubati. Untuk kemudian tidak diulangi lagi. Itu namanya komitmen hasil muhasabah. Tanpa komitmen hasil muhasabah, maka muhasabah kurang berarti. Nah, oleh karena itu disinilah kenapa muhasabah itu perlu memang yang menyelusuri dirinya itu hatinya, bukan kepentingannya, bukan syahwatnya. Sehingga lahir komitmen perubahan. Komitmen perubahan itu simbolnya adalah juga disyukur dan taubati tadi ya, ditingkatkan tadi, tetap meminta taubat kepada Allah. Kenapa? Karena kenapa baiknya segitu, gitu kira-kira. Makanya ada istilah at-taubah dan lain sebagainya. Jadi komitmen perubahan ini akhirnya mengkristal dalam kata taubat. Meskipun sebenarnya komitmen perubahan itu ada 3 tadi ya. Bersyukur dan meningkatkan. Yang kedua, menambal dan menyempurnakan. Ketiga, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari penilaian yang tadi, maka harus ada komitmen perubahan, baik untuk peningkatan, penyempurnaan, atau untuk perbaikan, pertobatan dan kebaikan. Nah, komitmen ini tampak dari 4 hal.
Kalau tidak tampak, berarti sungguhnya proses muhasabah berhenti di seremoni. Karena muhasabah jangan dibayangkan perlu acara khusus. Muhasabah itu sebenarnya, Ambil ya Mas. kalau orang Jawa bilang ada namanya ngudiroso. Duduk sore-sore, duduk sambil ngetak, itu bisa terjadi muhasabah tuh. Atau baca sholat, terus kemudian termenung, itu udah jadi muhasabah. Bisa jadi. Sambil jalan dari masjid pulang ke rumah, bisa jadi itu muhasabah. Atau liar-liar mau tidur, itu bisa jadi muhasabah. Nah, sehingga kita perlu cek komitmen perubahannya itu dari 4 hal. Yang indikasinya, yang pertama ada perjuangan enggak. Kalau nggak ada perjuangan, nah berarti sudah, berarti ya sekedar gitu aja. Ada orang yang memang punya budaya suka evaluasi diri. Awalnya ngudiroso, lama-lama ngersulo. Awalnya ngudiroso, memang bisa merasa, tapi lama ngersulo. Yang ngersulo itu adalah meratapi nasib sepanjang masa. Jadi bukan evaluasi sebenarnya, tapi nggak ada perubahan apa-apa, segitu-gitu aja. Yang kedua, indikasinya dia ada pengorbanan nggak menuju itu. Misalnya ya, bahwa ditemukan sebuah hubungan yang tidak baik sama mertua, misalnya gitu. Ini ditemukan. Hubungan yang tidak baik sama anak buah. Pokoknya tengkar mulu sama anak buah nggak disukai. Berani nggak berkorban traktir kayak supaya baik gitu. Ya udahlah supaya bagus, aku traktir anak buahku seminggu sekali deh memperbaiki hubungan daripada tengkar mulu sama anak buah gitu. Punya hubungan yang nggak baik sama suami, udah setahun nggak sapa. Berani nggak berkorban, termasuk pengorban perasaan. Nyapa duluan, sayang duluan. Berani nggak berkorban? Kalau nggak berani berkorban, ya enggak. Berarti enggak. Berarti enggak. Tidak ada perubahan tanpa pengorbanan. Tidak ada komitmen tanpa pengorbanan. Sekira ditemukan misalnya ternyata ada sekian jalur rezeki yang haram. Berani nggak berkorban? Gitu. Tutup. Resikonya kehilangan sumber income X. Insya Allah kan masih ada YZ. Misalnya gitu. Tutup. Sudah. Itu kalau enggak ya Ustadz ini ya berarti belum. Makanya kalau saya ditanya ada Ustadz ini saya ini kerjanya di tempat kayak gini-gini. Ya udah Bapak pindah. Gitu kan udah tahu kan nggak usah ditanya hukumnya. Tapi Ustadz gimana Ustadz? Jangan nanya saya, udah kayak gitu udah tahu sikapnya gitu. Berarti nggak berani berkorban. Nggak usah nanya. Terus gimana? Ya urusan sama Allah SWT. Ya semoga Allah maafkan. Kalau enggak ya DL ditalo. Paham ya? Ada orang nggak berani berkorban untuk berubah gitu. Contoh misalnya lagi apa? Sama orang tua nih. Contoh lagi orang tua. Saya senang orang tua. Ternyata orang tua kurang happy sama kita. Apa berarti pengorbanannya? Ya berarti emang waktu sama anak tuh dikurangi. Sorry ya, ternyata umiku di kampung minta setiap bulan aku pulang ya, Dek. Mohon kalian bisa mengerti. Insya Allah nggak ngurangi lah waktu untuk kalian. Saya pulang 2 hari deh ke Mojokerto. Misalnya gitu. Pengorbanan. Ya kalau enggak ya. Atau gimana? Ya udah pokoknya setiap bulan kita harus nambah budget untuk pulang kampung. Rumah tak angkut semua ke Mojokerto. Misalnya gitu. Karena kalau kayak gitu nanti Umi malah nggak mau ketemu aku lagi, merasa nggak punya anak. Aku nggak suruh pulang, nggak mau. Misalnya gitu. Ini urusan-urusan contoh kecil yang bisa memudahkan memahami. Perjuangan pengorbanan yang ketiga prioritas. Kalau sudah ketahuan dia punya titik lemah misalnya di sholat. Lalu aja sholatnya itu akhir-akhir. Gitu. Bisa nggak diprioritaskan? Coba seminggu aja latihan diprioritaskan. Coba. Kenapa sebabnya kok terlambat? Yuk karena ini bisa nggak diprioritaskan? Nah, ternyata selama ini Ustaz boro-boro bisa baca Quran. Itu baca Quran itu pas Ramadan doang. Bisa nggak diprioritaskan? Seminggu sekali aja gitu baca Quran. Misalnya malam Jumat kayak. Nah, kalau
Selalu benturan. Waduh Ustaz, kalau ini rapat, ada orang pingin Ustaz, aku ini sudah mau hijrah. Ya sudah, tapi Ustaz, waktuku padat. Lah gimana mau hijrah? Semua waktu padat. Bisa nggak ngaji pagi berangkat kantor Ustaz? Sore masih di kantor. Lah malam ngantuk. Sabtu Minggu keluarga, lu kapan ngajimu? Paham ya? Terkadang ada orang nggak ngena gitu. Ada orang mau hijrah, mau perbaikan, ditanya. Sabtu Minggu? Ya ngaji Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kan hukum keluarga, itu ngajimu kapan gitu. Ya kalau hari biasa kerja, Sabtu Minggu hari keluarga, ngajimu hari ke-8 kok. Rano. Nah yang terakhir, eksekusi segera apa lambat-lambat. Kalau masih entar-entar berarti nggak komit. Belum berarti. Segera, sekarang kita turunkan. Di konteks rumah sakit, di konteks kita nemukan ini. Segera nggak dilakukan? Kalau nggak segera, ya berarti nggak. Lupain. Setiap perubahan, kok tidak disegerakan, maknanya tidak dikerjakan. Lupain. Apa-apa itu, kalau nggak segera, anggap aja nggak. Serius itu. Ntar aja deh kalau enggak, berarti anggap aja enggak. Kenapa? Dari sudut motivasi, itu enggak komit sebenarnya. Kalau komit, itu segera. Contoh ya, suami istri tengkar, terus akhirnya oleh hakam, oleh orang tua masing-masing, putuskan, sekarang kau jemput istrimu. Ntar lama, Pak, ntar aku tengkar lagi. Ya berarti enggak. Sudah enggak. Orang kalau nggak segera mengerjakan perubahan, berarti sebenarnya kurang komit. Ya anggap aja enggak. Ini 4 indikasi bahwa adanya komitmen perubahan. Terakhir, jamaah yang dirahmati Allah, terakhir khusus perubahan yang bersifat taubat, ya tadi kalau menemukan kesalahan ya, apalagi yang terkait dengan akhirat, perbaikan serius, maka pastikan memenuhi rukun taubat. Mulai menyesal, berhenti seketika, tidak mengulangi, minta halal jika urusan sama orang. Maka di konteks ini Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagai salah satu tindak lanjut dari materi muhasabah adalah ayo setiap hari kita melaksanakan sunnah Rasulullah yang namanya taubat setiap hari. Kata Rasulullah, ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Hei manusia, taubatlah kepada Allah karena setiap hari saya taubat kepada Allah 100 kali. Baca kalimat taubat 100 kali. Salah satunya, Allahumma firli, Rabbi firli, wa tub alayya, innaka antat tawwabul ghafur. Fadilahnya, kalau kita sering taubat dan terus taubat, insya Allah berarti dosa akan terhapus. Dan kalau dosa terhapus, insya Allah dunianya menjadi berkah. Seperti yang ada di surat Nuh, istafaqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dan seterusnya. Fadilah taubat di surat Nuh itu ada 3. Insya Allah tidak sampai kekeringan. Yang kedua, berlimpah harta. Yang ketiga, berlimpah anak. Ini kualitas hidup yang paling gampang. Ya, hidup tanpa air mati, betul ya? Tapi ada air, nggak punya harta, ada air, ada anak, nggak punya harta, ruwet, betul ya? Tapi ada harta, ada air, nggak punya anak, sepi. Ada harta, ada anak, nggak punya air, mati. Paham? Dahsyat. Di samping kita dapat ampunan Allah yang insya Allah akhiratnya kita berlimpah, amin. Taubat itu ada fadilahnya di dunia. Pertama, berlimpah air, berlimpah harta, berlimpah anak. Itu salah satu indikasi kualitas hidup. Hidupnya sehat, simbolnya ada air, ya. Hidupnya sejahtera, simbolnya ada harta.
hidupnya bahagia, simbolnya ada anak. Insya Allah kalau ada anak, berarti ada istri. Ya nggak mungkin anak tanpa istri, betul ya? Nah, jadi air berlimpah, anak banyak, harta banyak. Yang repot, harta banyak, air banyak, nggak punya anak, sepi. Ya, anak banyak, air banyak, nggak ada duit, ruwet. Masya Allah. Kata orang miskin, lo udah nggak punya anak masih banyak, kata orang miskin. Ya Ustadz, orang kaya main enak, hiburannya banyak. Dikit-dikit Singapura, dikit-dikit ke mana nih, sekarang lagi rame Jepara ya, saya orang Jepara tuh. Ke Karimun Jawa, top. Dikit-dikit ke Labuan Bajo, dikit-dikit ke Bali. Lah saya hiburan satu-satunya istri. Ya udah jadi anak banyak katanya. Jadi kalau air banyak, anak banyak, nggak punya harta, ruwet. Ya, tapi kalau harta banyak, anak banyak, nggak ada air, mati. Oke? Jadi insya Allah dengan muhasabah kita akan ada komitmen perubahan. Salah satu bentuk komitmen perubahan itu taubat kepada Allah. Dan kalau taubat, insya Allah akhirat berlimpah, dunia juga. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, tadi dijelaskan bahwa muhasabah adalah evaluasi diri. Terkait dengan muhasabah itu kebetulan di rumah sakit juga setiap tahun itu ada muhasabah atau bentuknya adalah evaluasi kepegawaian barangkali begitu Pak Ustadz. Nah, tadi dikatakan bahwa muhasabah mesti ada komitmen setelah muhasabah gitu, atau berubah untuk ditingkatkan yang kurang dan yang salah ditaubati. Nah, pertanyaan saya adalah ini bagaimana mengatasi pegawai yang kurang komitmen gitu Pak Ustadz. Karena setiap tahun sudah dilakukan tapi berulang-ulang terus seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz pengarahannya. Masya Allah. Saya punya kisah menarik ini ya. Saya coba matikan. Saya punya kisah menarik tentang membuat komitmen dan jinaknya kuda. Kan kuda itu baru bisa dikendalikan kalau jinak. Dari jinak itulah lahir komitmen. Yakni kuda bisa diajak kemana saja. Ini cerita dari Imam Masjid BI, Baitul Ihsan. Dia dulu waktu muda adalah sang penjinak kuda. Sekarang sang penjinak manusia. Dia imam di Masjid BI. Kerjanya dia akan ambil kuda liar, biasa ke daerah NTB kan, di Mataram. Dapat satu, maka kuda naikin dan langsung dimasukin ke kali besar yang dalam, yang kakinya nggak nyangkut ke bawah. Kuda itu bisa renang ternyata. Kalau sudah gelagapan, maka akhirnya diajak minggir. Kemudian komit nggak dikendalikan, masih medal-medal, masukin lagi. Dikendalikan lagi. Masih gitu lagi, masukin lagi. Sampai kapan? Sampai dia bisa dikendalikan. Jadi pegawai-pegawai yang memang agak-agak begitu perlu dimasukkan ke air. Apa itu? Memang perlu penjinakan syahwat namanya. Nah, perlu apakah misalnya yang pertama dibuat komitmen terbuka. Itu beberapa cara. Jadi kalau tadi kan kuda dimasukkan ke air. Ada beberapa contoh di proses pembuatan komitmen bagi yang agak sulit komitmen itu. Yang pertama, suruh membuat pernyataan depan umum. Teman-teman, saya adalah pegawai lambat. Saya tidak mencapai target. Tahun ini saya tidak akan masuk terlambat. Dan kalau saya masuk terlambat, maka gajiku pakai nraktir kalian semua. Besok langsung nggak jadi lambat. Jadi agak shock terapinya gitu. Ini bisa dilakukan sama ada orang yang rokok,
itu menggunakan cara ini lumayan. Saya ngerokok dan saya ingin berhenti ngerokok. Kalau kedapatan kalian ngerokok, maka saya akan traktir kalian selama sekian atau macam-macam, tergantung. Itu beberapa tip ya pertama. Yang kedua, bisa membuat sanksi besar kepadanya. Tapi yang membuat sanksi dirinya, itu namanya ukubah namanya. Ada mu'aqobah namanya. Kalau di konteks itu mu'aqobah. Yang membuat ikob, kayak dikerjakan Umar ketika terlambat. Mu'aqobah. Kalau sampai saya terlambat, maka saya siap dibegini gini gitu. Tapi memang yang membuat jerah bukan yang setengah hati. Kalau saya terlambat, nanti saya traktir Bapak 1 bakso, itu mah akan jerah. Cuma 10.000 gitu. Cuman yang separuh gaji, itu baru itu jerah tuh. Separuh gaji. Diapakan? Saya infakkan ke masjid. Waduh, separuh gaji infak ke masjid. Mana ini? Gitu. Ya kira-kira. Itu salah satu bentuk sanksi yang menjeratkan. Yang ketiga bisa dibantu oleh teman yang dekat. Ini kayak anak kecil. Proses perbaikannya itu pakai ya ditepuk-tepuk di apa gitu sampai lama-lama jinak. Misalnya kalau tadi kesalahannya X tadi lambat misalnya gitu. Ya udah, ada teman dekatnya yang sudah jam 5 udah ngoprak-ngoprak, ayo ke kantor yuk jam 6. Ayo gitu. Lama-lama mungkin butuh waktu, itu insya Allah bisa. Jadi ada namanya pendampingan yang ketat. Kalau hanya dikerjakan, Pak saya ini nggak ada gitu. Nggak ada gitu. Itu mah cuma ngomong tok wis. Gitu. Kalau Pak saya ini insya Allah Pak saya nggak percaya begitu nggak percaya. Itu enggak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Siap Pak. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz, sudah jelas. Pak iya, syukron. Syukron. Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi masuk di kolom chat. Izin bertanya, bagaimana caranya agar semakin kita rajin bermuhasabah diri, namun tidak menjadi nelongso atau mengeluh? Iya. Jadi dalam muhasabah itu memang kalau sampai nggak ada standar yang benar, itu memang akhirnya nelangsa. Lama-lama ngersulo. Lama-lama semua seakan-akan hidup berlimpah masalah. Makanya perlu diimbangi. Pertama, saat muhasabah jangan kehilangan rasa syukur. Maka saya termasuk orang yang tidak terlalu setuju dalam muhasabah itu hanya melihat kesalahan. Karena setiap orang insya Allah masih ada kebaikannya. Gitu. Ya Allah banyak salahku. Iya betul. Tapi insya Allah kamu kan udah sholat udah. Berarti disyukur alhamdulillah udah sholat. Nanti sholatku aku perbaiki. Jadi perlu ada pertama tipnya temukan juga kebaikan yang ada. Gitu. Jangan sampai fokus ke kesalahan yang ada. Temukan juga kebaikan. Insya Allah masih. Tapi bukan untuk disombongkan ya. Tapi untuk disyukuri. Pertama itu. Yang kedua, tanamkan kepada diri kita bahwa Allah itu maha pengampun. Sehingga seluas apa kesalahan kita dan kekurangan kita, kalau kita mau minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Gitu. Allah berfirman, hadis qudsi ya, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian selalu berbuat salah siang dan malam dan saya mengampuni semua dosa, minta ampun kepadaku, kata Allah. Saya ampuni. Tancapkan di hati, Allah Maha Pengampun sehingga ada harapan. Dengan syukur, insya Allah jadi nggak nelangsa. Jadi nggak sampai, ya Allah di Jakarta kok kayak gini ya, sengsara. Loh udah bisa makan 3 kali, punya teman, punya mertua, ada rumah sepeda, alhamdulillah, syukur. Yang kedua, Allah Maha Pengampun, tapi juga awas. Allah kalau di konteks rezeki, Allah Maha luas rezekinya, Allah rezeki. Kalau ingin Allah menghendaki kamu langsung jadi direktur utama rumah sakit sekarang, insya Allah. Siapa yang mau jadi direktur utama rumah sakit? Insya Allah. Ya Allah. Gitu. Jadi aku udah 20 tahun staf mulu Ustaz. Insya Allah nanti diangkat sama Allah Ta'ala. Tiba-tiba
ada mertua yang ingin ngawinkan kamu sama anaknya, kasih rumah sakit. Ya namanya cara Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi tancapkan harapan. Baik harapan akan ampunan Allah atau harapan akan rahmat Allah SWT. Yang ketiga, juga lihatlah orang yang di bawah. Itu bagus. Tapi ini konteks ini ya, kalau konteks dunia ya. Nah, insya Allah gitu. Dan supaya nanti kita nggak nelangsa-nelangsa banget. Karena itu juga nggak boleh. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kau ini mulia jika kalian beriman. Wallahu a'lam bishawab. Betul. Insyaallah. Adakah yang masih ingin bertanya? Bisa langsung mengaktifkan mic atau langsung di kolom chat. Pak Ustadz sambil pertanyaan masuk, menarik sekali nih Pak Ustadz bahwasannya muhasabah itu harus diiringi dengan komitmen ya Pak Ustadz ya. Serta rasa syukur dan harus berkorban ya Pak Ustadz ya. Ya, insyaallah. Ada pertanyaan masuk lagi. Item-item apa saja yang perlu dimuhasabah, Ustadz? Iya, jadi secara umum sebenarnya yang item muhasabah itu keseluruhan cabang iman, itu keseluruhan. Jadi ada contoh cabang iman, ada sholat, ada zakatnya, terus ada yang bersifat akhlak, sama orang tua, sama tetangga. Contoh yang sifatnya profesionalitas, amanah, hubungan dengan pimpinan, hubungan dengan bawahan, etika-etika hari-hari, menjenguk orang sakit, mengelayat jenazah, yang bersifat hati, contohnya zuhud, syukur, mencintai Allah, itu semua perlu dievaluasi. Kita sudah melakukan itu apa belum? Jadi kalau disebut item-itemnya, itu kira-kira. Nah, kalau dibuat kategori, itemnya itu 5 item. Pertama, yang bersifat iman, rukun iman. Yang kedua adalah tazkiyatun nafas, amal hati. Ketiga, Islam dan hukum-hukumnya, itu ada 40-an lebih. Kemudian 4, etika atau akhlak. Yang terakhir, hubungan kemasyarakatan dan bernegara. Hubungan bernegara dan bermasyarakatan. Itu kira-kira klaster dari muhasabah. Sehingga muhasabahnya komplit sekali. Gitu. Bukan hanya yang biasanya yang dominan. Dominan kan sholat, sama orang tua, sama pekerjaan. Bukan hanya itu. Semua. Wallahu a'lam bishawab. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama cara kita dengan kita tutup dengan bermohon kepada Allah. Kita dahulu dengan istighfar beberapa kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha ya Rahman ya Rahim. Irhamna wa fadna wa afina wa afu anna wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.